Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 5. Menjelaskan 5 pengaplikasian mikroprosesor dan mikrokontroler. Mikroprosesor dan mikrokontroler adalah komponen elektronik yang penting dalam banyak sistem elektronik modern. Berikut adalah 5 pengaplikasian umum dan dari mikroprosesor dan mikrokontroler. Yang pertama, otomatisasi industri. Mikrokontroler digunakan dalam berbagai aplikasi otomatisasi industri seperti pengendalian mesin, robotik, sistem kontrol suhu, sistem kontrol aliran, dan lainnya. Mikrokontroler ini biasanya diprogram dengan software khusus untuk memungkinkan mereka beroperasi dan presisi dan akurasi yang tinggi. Kedua, kendaraan. Mikrokontroler banyak digunakan dalam otomotif modern untuk mengontrol sistem-sistem seperti injeksi bahan bakar, pengapaian, suspensi, sistem kenyamanan, sistem keamanan, dan lainnya. Yang ketiga, sistem informasi. Mikrokontroler sering digunakan berbagai sistem informasi seperti sistem keamanan pintu, alarm, sistem kontrol akses, dan lainnya. Keempat, elektronika konsumen. Mikrokontroler dapat ditemukan dalam banyak produk elektronik konsumen seperti perangkat audio, perangkat genggam, pemutar video, permainan video, dan lainnya. Yang terakhir, kesehatan. Mikrokontroler juga banyak digunakan dalam peralatan medis seperti alat tes darah, elektronik diogram, sistem pengukuran tekanan darah, dan lain sebagainya. Secara umum, pengaplikasian mikroprosesor dan mikrokontroler sangatlah luas. Hampir dalam setiap sistem elektronik modern dapat ditemukan salah satu atau dua jenis. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan menjelaskan antara perbedaan hardware arsitektur mikroprosesor antara Harvard dan Von Neumann. Penjelasannya sebagai berikut. Sebelum kita menjelaskan apa perbedaan antara Harvard dan Von Neumann, lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu Harvard dan apa itu Von Neumann. Harvard. Arsitektur Harvard adalah salah satu arsitektur komputer yang memisahkan antara memori program dan memori data dalam sistem komputer. Dalam arsitektur Harvard, program dan data disimpan pada memori yang berbeda secara fisik dan diakses melalui jalur data yang berbeda pula. Salah satu keunggulannya di sini adalah unit kendali dan unit pemrosesan data dapat mengakses memori program dan memori data secara bersamaan, sehingga pemrosesan data dan instruksi program berlangsung secara bersamaan. Keuntungan dari arsitektur Harvard adalah kemampuannya dalam mengeksekusi instruksi dengan cepat, karena program dan data yang diakses melalui jalur yang berbeda. Von Neumann. Dalam arsitektur Von Neumann, program dan data disimpan dalam satu memori yang dapat diakses oleh CPU. Ini memungkinkan CPU untuk secara dinamis memuat dan menjalankan program atau instruksi dari memori, yang memberikan fleksibilitas dalam menggunakan mikroprosesor. Kelemahan dari arsitektur Von Neumann, kemampuannya yang terbatas dalam menjalankan beberapa instruksi secara simultan, yang menyebabkan bottleneck pada kinerja CPU saat mengakses memori. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu bottleneck, bottleneck adalah suatu kondisi di mana suatu sistem tidak bisa bekerja secara optimal karena terhambat oleh komponen yang kurang sesuai. Itulah kelemahan dari Von Neumann. Baik, sekarang kita akan menjelaskan perbedaan hardware arsitektur mikroprosesor antara Harvard dan Von Neumann. Di sini kita akan membandingkan antara kinerja keduanya. Perbandingan Von Neumann versus Harvard. Di sini kita langsung diberikan gambaran bagaimana Von Neumann CPU yang menyatukan data dan kode memorinya menjadi satu tempat, sedangkan Harvard CPU memisahkan data memori dan kode memorinya.
Perbedaan antara keduanya kita bahas mulai dari memori atau tempat penyimpanannya. Von Neumann menggunakan data and program code stored in same memory. Artinya disimpan dalam satu tempat penyimpanan. Sedangkan Harvard data and program code stored in different memory, yang dimana artinya disimpan di tempat yang berbeda penyimpanannya. Memory type selanjutnya tipe memori atau tempat penyimpanannya. Von Neumann menggunakan it has only RAM for data and code. Artinya, ini hanya memiliki RAM untuk data dan kode. Sedangkan Harvard, it has RAM for data and ROM for code. Yang artinya, ini memiliki RAM untuk data dan ROM untuk kodenya. Selanjutnya, buses atau pengalamatan. Common buses for address and date or code. Di Von Neumann. Artinya bus umum untuk alamat dan data atau kodenya. Sedangkan di Harvard, separate bus address and date or code. Ini yang artinya pisahkan alamat bus dan data atau kode. Di sini sudah jelas bahwa di Von Neumann bus umumnya itu disatukan atau alamat pengirimannya itu satu jalur gitu. Sedangkan pada Harvard di sini dijelaskan separate bus address untuk dipisahkan alamat bus dan data kode, yang berarti jalurnya itu jalur pengiriman datanya itu berbeda, sehingga tidak akan menjadi suatu tabrakan di dalam pengiriman sebuah data. Oke, next. Pada Von Neumann, program execution atau eksekusi programnya. Pada Von Neumann, code is executed serially and takes more cycles. Yang artinya lanjut ke program execution atau eksekusi program. Pada Von Neumann, code is executed serial and takes more cycles. Artinya kode dieksekusi secara serial dan membutuhkan lebih banyak siklus. Sedangkan pada Harvard, code is executed in parallel with data, so it takes less cycles. Yang artinya kode dieksekusi secara paralel dengan data sehingga membutuhkan lebih sedikit siklus. Dan selanjutnya di sini transfer data or code. That code transfer. Pada Von Neumann, data atau kode data atau kode dalam satu siklus, dan Harvard juga data dan kodenya dalam satu siklus. Data or code in one cycles. Data and code in one cycles. Berarti di sini data atau kodenya ditransfer dalam satu siklus yang sama. Oke, di sini keduanya sama-sama. Next ke control signal atau sinyal kontrolnya. Pada Von Neumann, less control signal less atau artinya itu kurang. Sedangkan di Harvard more, artinya lagi. Artinya apa di sini? Mungkin artinya itu pada Von Neumann kekuatan sinyalnya itu agak kurang atau lemah, sedangkan di Harvard sinyalnya itu lebih plus lah gitu. Oke, next ke space. Von Neumann menggunakan
space atau di Von Neumann, space-nya itu it needs less space, yang artinya membutuhkan lebih sedikit ruang. Sedangkan di Harvard, it needs more space, membutuhkan lebih banyak ruang. Berarti di sini kita bisa menyimpulkan bahwa menggunakan Harvard lebih gimana ya? Lebih membutuhkan banyak ruang aja gitu. Nah, lanjut lagi di bawahnya terakhir yaitu ada cost atau biayanya. Perbandingan Von Neumann to less, sedangkan Harvard costly. Artinya Harvard membutuhkan lebih sedikit biaya, sedangkan Von Neumann itu lebih menggunakan sedikit biaya dibandingkan Harvard. Di sini dijelaskan bahwa Harvard itu mahal katanya. Oke, next. Kesimpulannya, Von Neumann dan Harvard sama-sama dikenal atas kontribusi mereka di bidang arsitektur komputer. Mereka adalah antitesis satu sama lain dalam segala hal. Jika dibandingkan dengan Von Neumann, komputer Harvard memerlukan lebih banyak ruang dan juga lebih mahal. Tetapi Harvard secara signifikan lebih cepat daripada Von Neumann. Algoritma Von Neumann sangat mudah dan menggunakan unit pemrosesan yang sama untuk instruksi dan program, sedangkan algoritma Harvard lebih rumit dan menggunakan unit pemrosesan terpisah untuk setiap jenis datanya. Setiap elemen arsitektur Von Neumann sangat kontras dan gaya arsitektur Harvard. Oke, hanya ini yang bisa saya jelaskan antara apa perbedaan antara Von Neumann dan Harvard. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara mikrokontroler dengan mikroprosesor. Perbedaan utama dari mikrokontroler dengan mikroprosesor adalah mikrokontroler mengintegrasikan RAM, ROM, EEPROM, dan I/O ke dalam satu chip. Sedangkan mikroprosesor, chip IC-nya terdiri dari CPU dan IC pendukung. Adapun dalam penggunaan dan penerapan, mikrokontroler banyak digunakan untuk proyek-proyek dan sistem dengan tujuan spesifik lainnya seperti pada kamera dan mesin cuci. Sedangkan dalam penggunaan kos, mikrokontroler memiliki biaya yang lebih murah. Sedangkan mikroprosesor sumber daya yang lebih besar dan biaya yang dia butuhkan juga lumayan besar, terutama jika terdapat banyak perangkat eksternalnya juga. Dengan cara kinerjanya, mikrokontroler dengan mikroprosesor adalah mikrokontroler saat ini berkisar antara 1 MHz sampai 300 MHz dan mikroprosesor berada pada 1 GHz sampai 4 GHz. Kesimpulan antara mikroprosesor dengan mikrokontroler adalah memiliki peranan dalam bidangnya masing-masing. Saya menjelaskan perbedaan antara mikroprosesor dengan mikrokontroler. Di sini juga saya akan membahas tentang kapan menggunakan mikroprosesor dengan mikrokontroler. Mikroprosesor dapat kita lihat pada perangkat komputer. Pada perangkat komputer juga bisa disebut CPU, karena di dalam CPU terdapat chip prosesor dan beberapa perangkat komponen mikroprosesor. Mikrokontroler bisa digunakan pada rangkaian spesifik yang membutuhkan pengontrolan dari user atau sistem yang menggunakan program yang disimpan oleh ROM. Penggunaan pokok dari mikrokontroler adalah penggunaan pengontrolan pada mesin atau sistem yang menggunakan program yang disimpan oleh ROM. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Pengertian mikroprosesor dan mikrokontroler. Mikroprosesor merupakan sebuah alat yang bekerja sebagai pusat pengendali dan pengolahan pada suatu sistem komputer dengan skala mikro. Kalau mikrokontroler merupakan sebuah chip tunggal yang terletak pada komputer mikro. Tidak berbeda dari kemampuan mikroprosesor. Mikrokontroler juga dapat melakukan hal yang sama. Apa yang bisa dilakukan mikroprosesor? 2.
Perbedaan, kekurangan dan kelebihan mikroprosesor dan mikrokontroler. Mikroprosesor hanya memiliki CPU di dalamnya, sementara IC microcontroller juga memiliki RAM, ROM, dan variabel lain yang berkaitan dengannya. Keuntungan atau kelebihan microcontroller adalah dapat digunakan kembali, dapat diandalkan, hemat biaya, dan hemat energi. Microcontroller tipikal dapat diprogram yang berarti dapat digunakan kembali. Ini sangat menguntungkan untuk membuat prototype circuit control. Dan kekurangan microcontroller hanya dapat mengerjakan program kerja terbatas dalam satu waktu. Hanya digunakan pada peralatan-peralatan mikro, tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan perangkat lain yang memiliki daya tinggi. Kalau mikroprosesor, keuntungan yang kita dapat dari mikroprosesor ialah harganya murah, dapat diprogram berulang kali, dan dapat kita program sesuai keinginan kita. Dan kekurangan mikroprosesor ialah terjadinya keterkaitan dengan yang membuat software, kecepatan relatif rendah, adanya kerusakan pada software.